Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Para bapak ibu, khususnya guru saya Bapak Dr. Andes Haji Bambang, para anggota petani atau santijari yang saya muliakan, halal bil halal itu kelihatannya bahasa Arab, tapi itu sesungguhnya bahasa Indonesia yang diarabkan. Sama dengan penjenengan matur minal aidin wal faizin wal makulin, dan apa sebenarnya itu juga bahasa Indonesia yang diarabkan. Orang Indonesia itu unik, makanya sekarang banyak negara-negara di Timur Tengah belajar berjuang Islam ke Indonesia, bukan belajar agama Islam, tapi belajar berjuang no agama Islam ke Indonesia. Sejarah singkat halal bil halal itu ceritanya begini. Dulu setelah pemilu pertama tahun 55, partai ini banyak. Bapak Ibu tahu sendiri kan, kalau sudah yang namanya pemilu, waduh, orang yang namanya jurkam. Mohon maaf Bapak Ibu, saya ini pernah jadi jurkam tingkat provinsi Jawa Timur tahun 99, awal lahirnya reformasi. Sehingga saya kampanye terakhir suara habis, pita suaranya kena. Makanya sekarang kalau dibilangin dokter, kalau habis ceramah tidak boleh langsung minum, karena itu ingat menggebu-gebu, bahkan ngelone wong gak ada masalah. Nah, pada saat itu Presiden Soekarno yang pertama prihatin. Partai A, partai itu kan ada partai NU, ada partai Masumi, ada partai Marhen, ada PDI, ada Golkar dan lain sebagainya. Pokoknya jumlah partai saat itu lebih dari 25 partai, yang semuanya kampanye terus biasa melok wong, menghujat orang, mencaci maki, bahkan pilihlah, ada macam-macam. Kalau sekarang partai kan tidak, partai cuma kendaraan, sing kampanye calon, terus kampanye melok. Tinggal cucunya sing ngelok-ngelok. Cucu itu kalau dikomendantkan tidak enak. Kalau koramil kan tidak ramil, kalau kepolisian dan sek, kalau komandan satgas dan satgas, kalau komandan cucu ojo diterusnya gak enak. Nah, kemudian Bung Karno, presiden pertama Indonesia ini kan yang ditakuti ulama adalah Mbah Yai Wahab Hasbullah tambah belas. Mbah Yai Wahab ditimbali, Mbah Yai cumi jenengan ke istana sekarang, ada apa Pak Karno? Penting, negara dalam keadaan genting. Ditimbali ke sana, gini ceritanya. Bung Karno ini kalau mendengar suaranya Mbah Yai Wahab, ini kayak mendengar ada petir dahuan. Sehingga saat Bung Karno pidato di PBB, mau pidato di PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa Amerika, yang mendampingi Mbah Yai Wahab Hasbullah. Akhirnya begini Mbah Yai Wahab, setelah nyampe sana, ada apa Pak Karno? Saya prihatin, baru saja negara kita merdeka baru 10 tahun. Masa dengan pemilu negara akan hancur, pecah belah, tidak karu-karuan. Bagaimana kita bicara soal Indonesia ke depan kalau rakyatnya berpecah belah? Nah terus maunya Pak Karno gimana? Gimana partai-partai ini dikumpulkan, pimpinan-pimpinan partai dikumpulkan di istana, dikemas dengan acara ini yang pas kebetulan hari poso Ramadan ini, gimana Mbak Yai? Akhirnya Mbak Yai merenung sebentar. Merenungnya Mbak Yai itu kan beda dengan merenungan kita. Kalau merenungnya kita ini kan terbusim kita terbang perbunan pabrik itu rendemeni biro. Bila kita, Mbak Yai enggak, cari ilham dari Allah. Akhirnya Mbak Yai nyodorkan, bagaimana Mbak Yai Pak Karno kalau kita kemas dengan acara ta'aruf? Dipikir kalau Pak Karno, oh jangan Mbak Yai, kalau ta'aruf itu bahasa Al-Quran, nanti partai yang non muslim nggak mau datang. Oh iya ya. Bagaimana kalau wa'ashiru
bergaul lagi. Itu juga bahasa hadis, bahasa Quran juga. Jangan. Maunya kakak gimana sih? Kata Mbak Yana, wis pokoknya kok wis sepuro-sepuroan, kowe mari ngono gak apa maneh, sing asale pendeli-pendelian, sikur-sikuran ya wis gampangane. Kalau gitu gini. Kita baru saja hablum minallah, puasa Ramadan, menaklukkan nafsu. Masih mari kampanye kena puasa Ramadan, nafsu kita mesti tertaklukkan. Gak ono wong saat Ramadan nafsunya lalu kemudian meningkat, gak ada. Mesti semuanya takluk, bukan menghilangkan tapi menaklukkan. Kalau gitu gini aja Pak Karno, halal bil halal. Apa itu artinya? Apa itu artinya Mbah Yai? Halal bil halal itu artinya yowes aku duwe salah halalkan. Kalau kamu punya salah, kamu yo tak halalkan. Sebab salah dengan manusia itu beda loh Pak, salah dengan Allah. Nah, penjenengan salah kalau Allah istighfar yang banyak, insya Allah diampuni oleh Allah. Walaupun dosa kita sebesar min zabadil bah, kata Rasulullah di dalam hadis, sebesar buih dalam lautan, minta maaf kepada Allah, diampuni oleh Allah. Tapi nek dosa karo Allah, kalau enggak kita minta maaf gak akan bisa. Nah, dosane menungso sing paling akeh dilakukan oleh mulut. Sing bagian nyelatu itu biasanya mulut apa telinga? Kalau wong iku kupinge nyelatu kan gak ono. Wong iku dengkule kok biangak penggaweane ngelokne wong kan mesti mulut. Nah, karena dosa sesama manusia, maka harus minta halalnya supaya nanti di akhirat kita tidak jadi orang yang muflis. Muflis itu bangkrut, modale akeh tapi gak ono kebaikan sama sekali, sing ono mung dosa tok. Amal sing akeh kaya puasa Ramadan gak ono, salate gak ono, zakatnya gak ono, hajinya, pahalanya hilang sama sekali karena pernah punya salah kepada orang. Salahnya dari mana? Mulut. Akhirnya dikumpulkanlah, diundang oleh Presiden Soekarno, ketua-ketua partai ngumpul di istana, sing asale pendeli-pendelian, sikur-sikuran, gak naru-naruan, mau jabatan tangan. Akhirnya dikemaslah dengan halal bil halal. Tahun berapa? Tahun 1955. Inilah uniknya di Indonesia. Maka di luar Indonesia kan akhirnya bersatulah. Prinsipnya Bung Karno, al-ittihadu quwwah. Persatuan itu akan membuat kekuatan apapun. Jangankan barang yang baik, barang yang batil saja kalau di manage dan itu kuat bisa mengalahkan yang benar. Nggak percaya? Nggak percaya? Contoh aja. Contoh. Asli ini kayak keinginan ini corona, COVID-19, macam-macam, keyakinan kita nggak pas. Tapi karena dia dimanage dengan baik, disebarkanlah informasi itu, sampai akhirnya kiai pun kadang-kadang percaya masjidnya ditutup, oleh digoni jamaah. Gara-gara dimanage dan kekuatan. Karena itu akhirnya, wes diundang kabeh, walaman macam-macam, terus halal bil halal, rangkul-rangkulan maneh. Baru tahap berikutnya Bung Karno manggil lagi ketua-ketua partai dan yang ada di legislatif, ayo mikir negara ke depan seperti apa. Inilah halal bil halal. Yang kedua, musofahah, jabatan tangan. Jabatan tangan ini, siapa yang mau berjabatan tangan dengan menunjukkan wajah yang berseri-seri, 70 dosa diampuni oleh Allah. Lah 2 tahun yang lalu jabatan kita kaya wong tinju. Tutuk-tutukan itu bukan musofahah, itu bukan ajaran Islam. Musofahah, salaman itu ngeten niki. Tapi kalau saya salaman sama Ustadz Suhu itu tidak diutil-util begitu ya. Nah ini yang dari nomor perkara. Jadi seperti itu Bapak Ibu, cerita tentang halal bil halal. Jadi itu bahasa Indonesia yang diarabkan di Malaysia, di Singapura, mungkin di Mesir, di negara Jazirah Arab, memang nggak ada halal bil halal. Yang ada cuma di Indonesia. Yang kedua,
sungkem dengan orang tua kita. Bapak Ibu, tanggal 1 Syawal Kanjeng Nabi Muhammad didatangi malaikat. Muhammad, saya mau berdoa kepada Allah. Ada 3 doa yang saya panjatkan. Kok doa kok dipanjat? Yang saya mintakan kepada Allah. Kamu mau nggak mengamini? Mau ya Rasul. Mau ya Jibril. Aminullah Muhammad. Apa doanya? 1. Saya tidak akan memintakan kepada Allah dan saya suruh nolak semua amalnya jika saat tanggal 1 ini ada anak yang durhaka kepada orang tuanya, terlebih kepada ibunya. Maka biasanya kita tanggal 1 itu sungkem minta maaf dulu kepada ibu. Saya nggak ngomong bapak, karena Kanjeng Nabi pernah ditanya, ya Rasul, siapakah di dunia ini orang yang paling kami hormati? Ummuka, ibumu. Siapa lagi Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Abuka, baru bapakmu. Jadi ibu 3, bapak 1. Loh kok noleh nang aku kabeh. Leres Pak Rum. Pak Rum, ibu 3, bapak. Ada yang mau berani dan siap nyewakan terok sama dekor dan sound system kalau mau. Abasnya itu kalau mau, Pak Hasan siap menyewakan terok, dekor, sak riasnya, sak ceramah gratis. Tak wis ah. Bukan. Artinya begini, kalau ibu umuka yang lebih banyak harus dihormati adalah ibu. Makanya al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga ada di telapak kaki ibu. Saya masih ingat Pak SBY jadi presiden, hari ini dilantik jam 1 siang berangkatlah beliau ke Cilacap. Kok Cilacap mana? Pacitan. Cari siapa? Cari ibunya. Pak Jokowi kemarin juga begitu. Yang dicari siapa? Ibunya. Makanya kegiatan mudik, kegiatan cari Jakarta direwangi mulai. Masih sengaja sak poso, gak tahu poso, mesti mulai. Jangankan kalau begitu, halal bihalal siapapun boleh melaksanakan. Oh kemarin buka bersama, gak poso yang ada buka bersama. Cino kelentek mana? Godo yang ada sahur bersama malah sama Bu Sinta Nuria. Dong, gak apa-apa silakan, monggo. Yang tidak buka kok mau. Kemennya teman tidak buka mau. Halal bihalal monggo. Nah, apa halal bihalal kok ditempatkan setelah puasa? Ya, karena kita baru saja hablum minallah, tinggal hablum minannas. Tapi jangan dipikir yo wis kok nek wae poso ngono nek kok ana riyongan yo nek ketemu poso maneh lega. Riyo kok diempet-empet to ngrasani wong gak ngomong. Ya kok nek mari ribet kok riyo ngrasani maneh yo jangan begitulah. Kita ini mau evaluasi terus-menerus. Karepe Gusti Allah itu ngeten lho Bapak Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini loh, soiman. Aku merintah sampean kan, karepku ku gur siji tok. Apa itu? La'allakum tattaqun. Supaya penjenengan semuanya menjadi orang yang takwa. Di antaranya orang yang takwa bisa menjaga lisan. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Orang yang selamat itu adalah orang yang bisa menjaga mulut. Fal yaqul khairun aw liyasmut. Ngomong iso nek ngomong sing apik, lek gak iso apik ya pala meneng. Tapi nek mau meneng terus takon ditaro kancane gak jawab, iku kira-kira sing nyimpen apa wong iki sampel. Nah, karena itu halal bil halal. Habis ini walaupun tadi sudah maaf-maafan, mari kita berjabatan tangan lagi. Insya Allah honora sudah tidak ada, obat covid juga tidak ada. Buktinya pemerintah Arab Saudi sudah membuka luas-luas. Kalau kemarin ada lockdown di Arab Saudi, sekarang lockdown. Alhamdulillah kemarin Guskum, tadi saya ketemu Guskum, tahun ini memberangkatkan 95 jamaah haji dari Jombang. Mari umroh mungkin nanti juga akan cerita tentang itu. Yakinlah
bahwa Allah yang akan menyembuhkan dan mengangkat penyakit-penyakit ini. Maka sampai hari ini pun saya masih wiritan habis maghrib sama subuh yang ditulis oleh Hadratus Syekh Bahashim li khamsatin utfi biyaharul wa bil hatimah al mustafa wal murtadha wa nauma wal fatimah. Kenapa habis maghrib sama habis subuh? Habis maghrib untuk semalam, habis subuh untuk satu hari ini. Insya Allah sudah tidak ada Bapak Ibu corona yang kita takuti. Wis mati gak apa jari Gusti Allah. Gara-gara corona tatanan bangsa, tatanan negara kaurat karit. Sampai aku gawe pondok santri ceket 3 lekor baujar gak karo-karo gara-gara ono corona. Jadi insya Allah sudah tidak ada. Buktinya Presiden sudah menyatakan boleh mudik, boleh silaturahim, boleh berjamaah berdempetan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya cukupkan sekian, waktunya sudah siang. Kalau diuraikan panjang lebar karena nanti malam juga masih ada pengajian di rutin kitab Nasoitul Ibad di Masjid Diwek, sudah di woro-woro, sudah ditelepon, diparani nang omah barang, dan sambil halal bihalal. Mari setelah ini kita lagi berjabatan tangan lagi, mudah-mudahan kita pulang dari sini dosa dengan Allah sudah tidak ada, dosa sesama anggota, sesama teman juga sudah tidak ada, sehingga kita menjadi kawaladatu umum seperti bayi yang baru saja lahir tanpa noda dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.